Nah guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap kondisi energi kamu dan kondisi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan. Oke Wak Geng, kali ini saya akan mencoba untuk mengarah dan menarik energi dari alam semesta. Pesan apa yang ingin disampaikan oleh alam semesta terhadap manusia atau orang yang kamu prioritaskan selama ini? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu. Semuanya saya kembalikan terhadap kondisi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan mengarah terhadap topik yang saya katakan tadi, atau memang posisi energi kamu yang masih lebih mendominasi? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengisyaratkan dan berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya melihat dan saya merasakan sepertinya ada satu bentuk pergerakan, yang dimana pergerakan itu muncul dari kondisi perasaan. Kenapa saya mengatakan dari kondisi perasaan? Mungkin untuk saat ini saya mengategorikan satu energi tersebut hanya membutuhkan yang namanya kenyamanan secara emosional, yang dimana kenyamanan emosional itu membuat satu energi tersebut
seakan-akan ingin melakukan suatu perbuatan, tetapi perbuatan itu berdasarkan atas paksaan. Paksaan yang saya kategorikan ini sangat bertentangan dari kondisi batin yang sedang menjerit. Dekariot, kartu pertama yang saya pegang ini, Wage. Kalau saya mencoba untuk bergeser sedikit dan mengarah terhadap pihak lain, serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, seakan-akan kartu yang saya pegang ini memberikan suatu gambaran yang dimana gambaran tersebut berbentuk perjalanan. Kenapa saya mengatakan berbentuk perjalanan? Karena bisa saja pihak lain seakan-akan merasa tidak bersalah ketika memperlakukan orang lain. Perjalanan yang dilakukan oleh pihak lain seakan-akan membuktikan bahwasannya pihak lain selalu menginginkan sesuatu hal sesuai dengan kehendaknya. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap kondisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap energi kamu. Sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap energi kamu. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap kondisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun sisi batin kamu, sepertinya ketiga aspek yang saya katakan tadi seakan-akan membuat diri kamu tidak bisa mengendalikan kondisi emosional kamu. Emosional yang dimana berasal dari orang yang kamu prioritaskan. Emosional yang membuat diri kamu melakukan sesuatu hal yang dimana sesuatu hal itu kamu lakukan belum tentu memberikan dari dasar yang bersifat tulus. Itu yang saya lihat untuk saat ini ketika diri saya mengarah terhadap kondisi energi kamu, Wage. Sebenarnya diri kamu itu hanya membutuhkan suatu kenyamanan. Kenyamanan yang bisa memberikan diri kamu rasa ketenangan. Tidak ada yang kamu tuntut dari pasangan kamu dan tidak ada yang ingin kamu minta secara lebih terhadap pasangan kamu. Kamu hanya meminta dari pasangan kamu untuk dihargai dan untuk diakui sebagai pasangan dan diperlakukan sebagai layaknya pasangan. Apakah perkataan saya ini kamu membenarkan atau tidak? Apakah perkataan saya ini masuk terhadap logika kamu atau tidak? Apakah perkataan saya ini cocok kau rasa atau tidak? Ya, kalau menurut diri kamu cocok, angkat. Tetapi kalau menurut diri kamu tidak cocok, tidak usah kamu angkat dan jangan kamu paksakan terhadap kondisi energi kamu agar perkataan saya itu bisa bersifat resonate ataupun tidak resonate. Kalau saya mencoba untuk mengarah kembali terhadap kondisi energi kamu, serta menarik dari perkataan yang saya katakan tadi berupa emosional,
Mungkin rasa emosional kamu itu muncul dari kondisi yang selama ini kamu dapatkan dalam sifat dan karakter manusia itu yang selalu menyimpan kebusukan. Kebusukan yang sudah kamu ketahui, tetapi ketika diri kamu mencoba untuk memberikan suatu komunikasi, justru komunikasi itu lagi-lagi manusia tersebut yang memenangkannya. Manusia itu dapat menghindari komunikasi yang kamu berikan agar komunikasi itu memutarbalikkan diri kamu agar diri kamu bersedih. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, Dekariot ini seakan-akan menggambarkan sifat dan karakter dia sangat pelit atau memang tidak menghargai kamu. Karena yang saya lihat, ini manusia sudah memberikan diri kamu dampak negatif, tetapi ini manusia sangat pelit. Pelit terhadap diri kamu, royal terhadap diri sendiri dan orang lain. Lebih mengutamakan pihak lain daripada mengutamakan diri kamu dari kondisi materi. Sangat pelit sepertinya, Wak Geng. Bukan hanya pelit doang ini manusia. Mulutnya pun seperti pedang yang begitu sangat tajam apabila mengeluarkan kata-kata. Satu kata keluar dari mulut dia, kata tersebut mungkin menusuk perasaan kamu sampai terdalam. Itu yang saya lihat. Ini Dekariot, unsur air yang berlambangkan 3 zodiak, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya mencoba untuk menggabungkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi dan masih mengarah terhadap kondisi energi kamu, sebenarnya kamu bisa mengendalikan posisi emosional kamu itu apabila diri kamu sudah berani untuk mengubah, melepaskan, dan mengambil satu keputusan. Ya, kalau memang diri kamu menginginkan suatu perjalanan yang dimana perjalanan itu untuk mendapatkan kebebasan, tentukan pilihan kamu. Ya, kalau memang diri kamu masih menginginkan suatu hubungan yang masih ingin bahagia, komunikasikan secara tegas terhadap pasangan kamu. Jangan kamu biarkan. Karena semakin lama kamu membiarkan dan kamu tidak memberikan suatu komunikasi yang tegas, saya rasa itu akan merugikan diri kamu. Kalau kamu menginginkan suatu keberuntungan atau kestabilan dalam kondisi materi kamu, tentukan juga pilihan kamu. Dekariot mengharuskan diri kamu untuk mengambil satu keputusan dan mengubah. Kalau kamu tidak mengubah, tahan sendiri kondisi emosional kamu. Saya tidak memberikan diri kamu suatu sugesti atau menyudutkan diri kamu atau menyalahkan diri kamu. Kartu yang saya pegang ini yang mengharuskan diri saya untuk berbicara seperti itu. Dekariot, hitam di atas putih, putih di atas hitam. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu Dekariot ini terhadap kondisi energi manusia tersebut sesuai dengan topik yang saya katakan tadi. Apa yang ingin disampaikan oleh alam semesta terhadap manusia tersebut, sepertinya alam semesta akan mencoba untuk membuka seluruh kebusukan dia agar manusia ini paham
keputusan apa yang sudah dia ambil ketika diri dia pergi meninggalkan diri kamu. Lagi-lagi alam semesta akan mencoba memberikan manusia ini suatu pergerakan agar manusia ini sadar, menyesal, dan merenung serta mengevaluasi diri atau mengintrospeksikan diri. Dekariot, secara perasaan yang saya rasakan, manusia itu seakan-akan belum mampu untuk move on dari diri kamu. Tetapi sanggup untuk mengambil dan mengubah kondisi diri kamu untuk pergi. Saya tidak tahu apakah kepergian manusia ini tidak mau melibatkan diri kamu karena manusia ini dalam kondisi terpuruk, atau memang manusia ini pergi dari kehidupan kamu karena diri kamu terlalu agresif untuk mengatur manusia itu. Saya tidak bisa menyalahkan manusia itu 100%. Kenapa? Karena untuk saat ini pergerakan dari energi manusia tersebut seakan-akan ini bukan salah saya. Tidak seluruhnya kesalahan itu berasal dari manusia tersebut. Coba diri kamu renungkan secara logika. Pernah tidak memberikan suatu tindakan yang membuat manusia ini seperti tertekan? Dekariot, bukan untuk menyalahkan dan bukan untuk membenarkan, karena memang salah satu dari energi masih memiliki perasaan yang terkoneksi, tetapi kondisinya untuk saat ini menghindar atau memang pergi karena memang untuk menenangkan batin. Itu dia wajah. Hitam di atas putih, putih di atas hitam. Makanya saya tadi mengatakan tidak bisa membenarkan ataupun menyalahkan. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Moon. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Moon. Di mana kemunculan kartu The Moon ini, kartu yang masih mengarah terhadap unsur air. Masih berlambangkan 3 zodiak, Pisces, Cancer, dan Scorpio. The Moon, wagek. Perubahan atau pergerakan atau keseimbangan yang secara tidak langsung tidak diinginkan oleh pergerakan alam semesta. Sepertinya alam semesta ingin memperlihatkan terhadap manusia tersebut keputusan yang dia ambil untuk meninggalkan diri kamu, keputusan yang akan mempermalukan diri dia dalam waktu dekat ini, di mana permalukan itu atas kehendak dari alam semesta. The Moon, sesuatu hal yang tidak diketahui tetapi diizinkan oleh alam semesta agar bisa melihat sejauh mana perubahan yang diambil ketika menyakiti perasaan orang lain. Orang lain yang saya kategorikan ini bisa saja terhadap diri kamu, bisa saja terhadap manusia tersebut. Kenapa? Mungkin manusia ini meninggalkan diri kamu, bisa saja diri kamu yang meninggalkan manusia ini. Itu yang saya lihat, wage. Bisa saja kamu yang pergi meninggalkan manusia ini karena diri kamu berkomunikasi terhadap pihak ketiga kamu, atau mungkin manusia ini yang pergi dari diri kamu karena dia tidak tahan melihat tindakan kamu yang terlalu agresif. Itu yang saya lihat. Karena untuk saat ini, kedua kartu yang saya pegang ini seakan-akan membuat kondisi energi yang saya miliki seakan-akan bercabang. Bercabang, Wak Geng. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Justice. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu Justice. Kartu yang mengarah terhadap unsur udara yang berlambangkan 3 zodiak.
Aquarius, Gemini, dan Libra. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, keluarnya kartu Justice ini, hukuman, pengadilan, karma, ketidakseimbangan. Kalau saya mencoba untuk menarik dari kata hukuman, hukuman itu dari hal yang tidak terlihat tetapi mengarah terhadap keputusan yang salah. Hukuman, Wak Geng. Sepertinya alam semesta akan mencoba untuk memperlihatkan suatu hukuman terhadap manusia tersebut. Saya tidak tahu hukuman berbentuk apa. Apakah itu suatu keterpurukan? Setidaknya keluar kartu Justice dalam waktu dekat. Ada hukuman yang akan diterima. Kalau saya mencoba untuk menarik kata karma, karma ini bisa saja mengarah terhadap manusia tersebut. Kenapa? Karena manusia itu penuh dengan sifat atau karakter yang selalu menyimpan kebusukan. Di balik dari kebusukan itulah yang mengarahkan manusia itu untuk mendapatkan karmanya. Justice, unsur udara, dua kartu ini unsur air. Udara dengan air lebih mendominasi terhadap udara, walaupun dua kartu ini identik terhadap manusia tersebut. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Five of Wands. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu Five of Wands. Sepertinya keluarnya kartu Five of Wands ini itu berbentuk pertengkaran sepertinya karmanya, wajah. Pertengkaran untuk meninggalkan atau memang untuk ditinggalkan. Meninggalkan dan untuk ditinggalkan. Ini manusia sudah mengambil satu keputusan untuk meninggalkan diri kamu. Dan dalam waktu dekat, karma itu akan berbicara terhadap diri dia. Dan diri dia akan ditinggalkan dari pihak lain. Bertengkar, berselisih, berdebat, dan kesalahpahaman. Kita lihat kartu terakhir. Muncul kartu The Death. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu The Death. Di mana kemunculan kartu The Death ini, kartu yang masih mengarah terhadap unsur air, yang masih berlambangkan 3 zodiak, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan, keluarnya kartu The Death ini, ada kondisi yang akan membuat manusia itu merenung dan menangis. The Death, sesuatu hal yang berhenti secara otomatis dari apa yang selama ini dia simpan berupa kebusukan. The Death, Wak Geng, kartu terakhir, kartu kematian. Kematian, dari kondisi kematian berusaha untuk menghindari, tetapi saya rasa tidak bisa karena tadi ada keluar kartu Justice. Saya tidak melebihi dari kekuasaan Sang Pencipta, tetapi sepertinya keluarnya kartu Justice itu bagi saya akan memberikan suatu gambaran, dan gambaran itu datang dari manusia tersebut dan akan diperlihatkan oleh pergerakan alam semesta terhadap diri kamu. Dia yang pergi dan dia yang menghancurkan kehidupan kamu dari kondisi hubungan asmara. Apa yang pernah dia berikan terhadap diri kamu, itu akan mengarah sendiri terhadap diri dia. The Death, kartu terakhir. Oke, Wak Geng, dari beberapa kartu yang saya ambil ini, saya menarik satu kesimpulan. Di mana kesimpulan tersebut, pesan apa yang diberikan oleh alam semesta terhadap diri dia, cukup kartu Justice ini yang saya angkat. Ada hukuman
dan ada karma yang akan berjalan terhadap manusia itu. Oke Wak Geng, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.